مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bu Lulu mulai tausiah pada kesempatan kali ini, Bu Lulu ingin menanyakan kabarnya anak-anak dulu ya. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bu Lulu ingin menyampaikan tema tentang puasa. Baik, sebelum kita mengawali untuk belajar tentang puasa, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani bi ulumihi wa ulumina fid dharain. Amin. Baik, kemudian kita membahas soal waktu berpuasa. Waktu puasa itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kita semua tahu sudah ya, bahwasanya waktu puasa itu dimulai dari waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari, yaitu waktu sholat maghrib. Jadi kita harus menahan dari segala godaan yang dapat membatalkan puasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Tetapi ketika anak-anak ada yang berpuasa sampai tengah hari, yaitu sampai jam 12 atau sampai sholat duhur, kok diperbolehkan dengan ayah bundanya untuk berbuka puasa dulu, kemudian dilanjutkan sampai maghrib? Apakah itu boleh ya? Tentu saja boleh. Karena apa? Karena anak-anak semua masih dalam tahap latihan berpuasa. Jadi anak-anak masih diperbolehkan untuk puasa setengah hari, yaitu dari subuh sampai duhur, kemudian berbuka, kemudian puasa lagi melanjutkan sampai maghrib. Itu masih diperbolehkan karena kalian semua masih belajar. Tetapi ketika anak-anak sudah mampu untuk menahan diri, menahan lapar, menahan haus, dan menahan segala godaan yang dapat membatalkan puasa, maka anak-anak wajib untuk puasa sehari penuh, yaitu dari mulai subuh sampai waktu terbenamnya matahari, yaitu waktu sholat maghrib. Sebetulnya kita sudah melakukan puasa, tapi apakah kita tahu apa sih yang dimaksud dengan puasa itu sendiri? Apa ya artinya puasa itu? Dulu jelaskan ya. Puasa di dalam bahasa Arab, secara bahasa artinya al-imsaku, artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa di dalam bahasa Arab yaitu imsakun anil muftirati ala wajhin mahsusin, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Baik, selanjutnya kita belajar tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan yang banyak sekali keberkahannya dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Salah satunya, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Qadr ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, di mana
Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lain. Nah, selanjutnya, keutamaan Ramadan yang kedua, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebaikan. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya Ramadan merupakan bulan yang penuh kebaikan. Pada bulan ini setiap ibadah, setiap amalan-amalan kebaikan, misalnya puasa, misalnya sholat tarawih, sedekah, dan amalan-amalan yang lain akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda dibandingkan dengan ketika kita melakukannya di bulan yang lain. Jadi pahala yang kita dapatkan akan lebih banyak. Adapun keutamaan yang ketiga, bulan Ramadan ini adalah bulan diwajibkannya kita manusia, kita umat Islam untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh, di mana tidak ada bulan-bulan yang lain yang mewajibkan untuk kita berpuasa melainkan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelumnya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian keutamaan yang keempat, mendapatkan pahala semalaman penuh ketika kita mau menjalankan sholat tarawih mengikuti imam dari awal sholat tarawih sampai selesai. Nah, kita semua tahu ya, kita menjalankan sholat tarawih itu tidak ada 2 jam, tetapi kita insya Allah akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menjalankan ibadah semalaman penuh, hanya dengan kita mau mengikuti atau melaksanakan sholat tarawih dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan qiyamul lail bersama imam hingga selesai, maka dicatatlah baginya pahala qiyamul lail semalaman penuh. Nah, seperti itu. Adapun keutamaan pada bulan Ramadan yang kelima, yaitu terhapusnya dosa-dosa setahun yang lalu. Nah, sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari sholat ke sholat yang 5 waktu, maksudnya di sini sholat wajib ya nak ya, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, semua itu dapat menghapuskan dosa-dosa di antara waktu tersebut jika menjauhi dosa-dosa yang besar. Oleh karena itu anak-anakku semua, pada bulan yang penuh berkah ini, pada bulan yang suci, bulan Ramadan ini, maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan amalan-amalan kebaikan. Karena apa? Karena setiap satu amalan kebaikan yang kita lakukan, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Begitu ya. Selanjutnya, selain keutamaan-keutamaan itu, ada juga manfaat daripada kita melaksanakan puasa. Salah satunya meningkatkan kualitas iman. Jadi, bulan Ramadan ini merupakan kesempatan untuk kita semua memperbaiki diri. Ketika anak-anak sholatnya belum 5 waktu, maka di bulan yang baik ini manfaatkanlah kesempatan ini nak. Yang biasanya tidak pernah sholat subuh, maka setelah sahur kita jangan langsung tidur lagi, menunggu sampai adzan sholat subuhlah. Yang biasanya tidak sholat isya berjamaah, karena kita mau tarawih, maka kita
pasti mengikuti sholat isya juga seperti itu, dan sholat-sholat yang lain. Nah, terus yang kedua, menghapus dosa. Itu jelas, barang siapa yang mau berpuasa maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Terus yang ketiga, mengendalikan hawa nafsu. Nah, ketika anak-anak berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh marah, tidak boleh apalagi. Pokoknya semua hal-hal kejelekan harus kita hindari ketika kita berpuasa. Ketika ada yang memperbanyak sedekah. Jadi kita tahu kalau puasa itu ternyata lapar ya nak. Puasa itu ternyata haus. Puasa itu ternyata membuat badan kita lemas. Apakah anak-anak tahu? Banyak sekali di luar sana orang yang tidak mampu untuk makan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, nah. Di bulan-bulan biasanya, mereka yang ada di pinggiran jalan misalnya, mereka juga tidak mampu untuk membeli makan. Mereka tidak mampu untuk makan. Maka sebagai kita orang Islam yang baik, ketika di bulan Ramadan ini, alangkah lebih baiknya kita juga bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu untuk makan. Supaya apa? Supaya kita sama-sama mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah tahu bahwasanya lapar itu tidak enak, haus itu tidak enak. Jadi kasihan orang-orang di luar sana, tetangga kita yang tidak mampu untuk makan, yang tidak bisa makan enak seperti kita. Kita wajib untuk membantunya, karena berbagi kebaikan itu rasanya enak ya. Pasti rasanya enak. Nah, kemudian selanjutnya manfaat dari berpuasa yaitu menyempurnakan ketaatan. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia pernah atau sering untuk melakukan berpuasa. Jadi kita semua sebagai hamba yang ingin dicintai oleh Allah, kita semua ingin disayang oleh Rasulullah, maka kita harus menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad, supaya kita menjadi manusia terbaik, menjadi insan kamil, yaitu manusia yang paling sempurna ibadahnya. Selanjutnya, manfaat puasa juga dapat meningkatkan rasa syukur. Kita tahu, alhamdulillah setiap hari kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Bagaimana dengan pemulung yang di luar sana? Apakah setiap hari mereka bisa makan? Kita bisa untuk peduli dengan sesama. Ya, dengan berpuasa kita tahu puasa itu ternyata menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus. Kita berarti tahu, oh berarti orang yang tidak mampu untuk membeli makan minum, mereka setiap hari kelaparan dong. Berarti bagaimana sikap kita yang baik? Berarti harus membantunya. Kemudian berpuasa dapat mencegah dari perbuatan mungkar. Karena apa? Karena tadi kita sudah tahu bahwasanya ketika kita puasa tetapi kita melakukan kejahatan, maka pahala kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya puasa kita yang seharian penuh itu sia-sia. Kita sudah tidak makan, kita tidak minum, kita menahan diri dari emosi, tetapi kita nggak mendapatkan pahala apa-apa karena kita melakukan kejahatan. Itu tidak boleh. Baik anak-anakku semua, semoga apa yang Bu Lulu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi manusia yang baik, kita menjadi manusia yang takwa, menjadi manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita dapat bertemu semuanya dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Baik, sekian dari Bu Lulu, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataannya Bu Lulu mohon maaf ya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.